Di Medan jangan pak, nggak selamat tuh barang. Pagar di rumah aja hilang, apalagi pom listrik. Memang iya beda. Kalau di Medan motor udah dimasukin rumah aja bisa hilang beda. Jalan kak mana dulu nih beda. Kalau jalan deket IKN tuh kan luas-luas. Kata siapa Mbak Yu? IKN kan belum banyak orang tinggal. DPR aja tak nak pindah. Ya nanti lah, yang penting bangun aja dulu. Tapi kan Tanjung Pinang ini perlu perubahan yang banyak Mbak Yu, karena kita ini kan teras negara. Sekarang aku tanya sama engkau, untuk apa pemerintah nak bangun pengecas tiang listrik, mobil listrik banyak-banyak? Pengguna mobil listrik aja kat Tanjung Pinang tak ada. Ada Mbak Yu, tapi 3 orang. PLN akan sulap ribuan tiang listrik jadi tempat mengecas mobil listrik. PT PLN, perusahaan listrik negara, akan mengubah ribuan tiang listrik menjadi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dengan daya 7 kW. Pada tahap awal, PLN menargetkan konversi 1.000 tiang listrik di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan yang diharapkan selesai tahun depan. Program ini memanfaatkan tiang listrik yang sudah tersebar luas di Indonesia sehingga membangun SPKLU dapat dilakukan lebih cepat dan ekonomis. Direktur Utama PLN Engineering Khairani Rahmatullah menjelaskan bahwa inisiatif ini sudah masuk tahap percontohan dan tender. Dengan strategi ini, PLN menargetkan efisiensi biaya dan memperluas akses pengisian kendaraan listrik di lokasi strategis. Langkah ini mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kalau kat Tanjung Pinang nih, pengguna mobil listrik itu kayaknya bisa dihitung pakai jari, hanya beberapa aja lah. Terus dia macam mana ya cara ngecasnya? Dia kecas kat rumah dia lah. Kan pom bensin listrik belum ada. Pom bensin listrik lagi. Pom listrik. Nah itulah. Berarti sedikit lah ya pengguna mobil listrik kat Tanjung Pinang nih ya. Kalau orang Tanjung Pinang nih banyaknya sewa mobil, habis itu pergi Trikora. Sama kalau tak kredit motor. Kalau kat Jakarta tuh banyak betul beda pengguna mobil listrik. Bahkan tuh merek-merek dari Cina. Yelah kalau dekat sana kan dah ada pom dia. Habis itu juga masyarakat dia ramai. Di Medan jangan pak, nggak selamat tuh barang. Pagar di rumah aja hilang, apalagi pom listrik. Memang iya beda. Kalau di Medan motor udah dimasukin rumah aja bisa hilang beda. Padahal ada CCTV juga ya. Cuma nanya nih, ngaruh ke semua listrik naik lagi nggak bulanannya kalau ada pengembangan kayak gini, kata Reza Respatiadi. Ya enggak lah, kan mobil listrik yang ngecas, bukan rumah yang ngecas. Kalau di rumah kau tak ada mobil listrik, tak akan naik lah listrik ke rumah kau beda. Mbak Yu, di tahun 2025 nih, kata Menteri Keuangan ini udah cakap kalau misalnya Indonesia nih lagi gawat, pajak dinaikkan, listrik juga dinaikkan, BBM nak dicabut subsidinya. Lagi gawat Indonesia nih ekonominya. Ya enggak tahu lah beda, kok tanya saya. Kontradiktif dengan pemerintah yang mau hapus tiang listrik dengan naruh kabel di bawah tanah, kata Ahmad Syarif Scout. Kalau mau taruh kabel di bawah tanah tuh memang operasionalnya berat beda. Sama kayak bikin satu kota peradaban baru. Tapi contoh nyatanya udah ada, Singapura sama Malaysia. Batam pun juga lah Mbak Yu, dia dah di bawah tanah semua tuh. Tapi tak semua lah, ada tempat beberapa yang masih ada tiang listriknya. Kalau semua di Batam tuh mau pakai kabel bawah tanah tuh beda. Ngapa pula? Aja, tak apa. Katanya di tahun 2025 Indonesia akan mulai menanam kabel di bawah tanah. Jadi yang mana nih yang benar, kata Setdew. Kalau anggaran dari luar negeri itu cukup, ngalir sekali dua. Kalau tak cukup, yang penting makan gratis aja dulu. Dana dari luar negeri itu macam mana maksudnya? Ya maksudnya pinjam uang ke luar negeri, ngutang. Pinjam duit lagi. Sedangkan utang negara bunganya belum terbayar. Santai beda, Indonesia aman. Tukang parkir be like, it's my time. Pendapatan tukang parkir melesat, kata Sefaraya. Kalau udah pakai tiang listrik ada tempat ngecas mobil listrik, dah lah tukang parkir mulailah dia meraup keuntungan. Dia yang jaga. Tapi emang betul-betul kat Malaysia tuh tak ada tukang parkir Mbak Yu? Tak ada beda, Singapura, Malaysia tuh tak ada tukang parkir. Kalau engkau tak percaya, engkau tanya penonton. Buat korang warga Singapura Malaysia, ada tak tukang parkir dekat Singapura Malaysia? Coba komen dekat bawah. Terus tempat-tempat cas mobil listrik dekat negara korang ni, ada tak yang tukang jaga? Atau memang terbuka gitu aja? Bayarnya macam mana? Tuh. Coba komen dekat bawah. Aku pernah tengok beda kat Malaysia, orang ngecas mobil listrik nih, dia nunggu aja sendiri sampai berjam-jam. Kalau udah penuh dah tinggal cabut. Dekat RNR tuh banyak kalau kat Malaysia beda. Aku ada nampak kemarin satu dekat Chinatown, dekat Singapura. Semoga nggak bikin macet karena banyak mobil parkir biar ngecas di pinggir jalan, kata Insta Fahmi. Justru mobil banyak parkir tuh bagus, jadi jalanan sepi. Tapi kan kalau misalnya
jalan rayanya tak luas, dia parkir dekat pinggir jalan, susah juga orang nak lewat. Jalan kak mana dulu nih beda. Kalau jalan dekat IKN tuh kan luas-luas. Kata siapa Mbak Yu? IKN kan belum banyak orang tinggal. DPR aja tak nak pindah. Ya nanti lah, yang penting bangun aja dulu. Jadi kau nak bangun IKN dulu, nak bangun tiang listrik untuk mobil nih dulu, atau nak bangun apa? Udah beda, yang penting makan gratis aja dulu beda. Mumpung Cina masih mau support Indonesia untuk kasih utang. Khawatir dicuri, alat-alatnya canggih soalnya, kata Fahmi Dwi. Kalau dicuri, kita tengok aja di e-commerce, pasti dijual lagi tuh di e-commerce. Dekat BJB, bursa jual beli. Kalau ke Singapura, Malaysia tuh beda, orang taruh vending mesin, tak ada yang berani curi beda. Singapura ini kan negara dia kecil. Engkau nak buat kriminal terdeteksi kat mana aja. Kau ngerokok sembarangan aja langsung ketahuan. Kau pula nak curi cas mobil listrik kat Singapura. Kalau di Indonesia, cas mobil listrik itu pasti udah dicuri sih beda. Tahu salah kau sibuk-sibuk nak dicuri siapa tuh yang untuk mobil listrik tuh, cas mobil listrik. Lampu jalan dekat jalan-jalan tuh jadi curi sama orang Indonesia. Kenapa ke Indonesia nih kriminalnya sangat tinggi beda? Karena lapangan pekerjaan tuh tak ada. Orang lapar, perlu makan, perlu duit, jadi nyuri lah solusinya. Kadang pun yang maling dia lah yang paling berkuasa daripada yang punya rumah. Berapa ya agak-agaknya itu bikin tiang listrik tuh biar bisa jadi cas mobil listrik. Anggaran dia berapa kira-kira? Kalau ada proyek-proyek pemerintah nih beda. Kalau aku tahu, tak mungkin 100-200 juta, pasti bermiliar bahkan triliun-triliunan proyek dia. Mana kau tahu triliun-triliun Mbak Yu? Tak usah jauh-jauh beda. Makan gratis tuh aja dalam 1 tahun mau berapa banyak triliun kita habiskan beda. Ini pula nak bangun tiang listrik untuk pengecas mobil listrik ke Indonesia. Pasti triliun-triliun tuh beda. Terus nanti pasti ada tuh tersangka korupsinya Mbak Yu. Betul. Karena pengadaan BTS tuh Mbak Yu, untuk BTS sinyal tuh, itu pun triliun-triliun. Ada korupsinya. Tengok tuh yang tangkap siapa? Tapi bukan Harun Masiku kan beda. Bukan Firly Bahuri juga. Kalau Harun Masiku udah ketangkap tuh beda. Pasti 8 miliar tuh udah dapat orang-orang beda. Indonesia ini memang selalu tertinggal ya Mbak Yu. Terutama Tanjung Pinang. Tengok nih seketul ya. Macam gini aja. Bentar lagi tenggelam. Singapura, Malaysia ada bangun LRT segala macam. Ada Apple Store. Indonesia baru nak buat Apple Store, tak ada. Kalau Tanjung Pinang nih kan kampung beda. Kalau dibandingkan sama Singapura, Malaysia kan udah negara beda. Beda lah tentu. Tapi kan Tanjung Pinang ini terasnya Indonesia, berdepan langsung sama Singapura, Malaysia. Harusnya Indonesia tuh pikirin macam mana pembangunan Tanjung Pinang. Ini teras negara. Natuna tuh teras negara juga. Tapi kan Batam juga lagi dibangun nih beda. Beda lah Tanjung Pinang sama Batam. Tanjung Pinang ini ibu kota provinsi. Tapi Batam tuh penduduknya udah sampai 1 juta lebih penduduk beda. Dibandingkan Tanjung Pinang hanya 200.000 penduduk. Tapi kan luas wilayahnya lebih besar Tanjung Pinang sama Bintan. Ya terus Tanjung Pinang nak bangun apa? Bangunlah jembatan penyeberangan Batam Bintan. Tunggulah, anggaran dari pusat beda. Tapi kata quick count nih dah betul nih, Pak Ansar yang menang. Ngapa tak pinjam aja sama Singapura? Bangun jembatan Batam Bintan Singapura. Langsung tuh sambung ke Singapura. Kalau nak pinjam uang ke Singapura tuh urusan pemerintah pusat beda, bukan urusan kepala RT Kak Tanjung Pinang. Tapi kan Tanjung Pinang ini perlu perubahan yang banyak Mbak Yu. Karena kita ini kan teras negara. Sekarang aku tanya sama engkau, untuk apa pemerintah nak bangun pengecas tiang listrik, mobil listrik banyak-banyak? Pengguna mobil listrik aja Kak Tanjung Pinang tak ada. Ada Mbak Yu, tapi 3 orang. Cuma 3 orang kan? Ya udahlah pasang aja kat rumah orang tuh. Tak payah sampai beribu-ribu pengecas tiang listrik. Tapi kalau misalnya nanti dah terhubung nih Singapura, Tanjung Pinang, Batam, nanti orang-orang Singapura main ke Tanjung Pinang, Batam. Disitulah dia orang nanti cas mobil listrik. Ya kan itu urusan nanti. Ya sekarang nih jembatannya tak ada, urusan nanti lah tuh. Tak kapan nak dibuat jembatan tuh. Sekarang yang paling penting tuh tangkap dulu Harun Masiku. Biar dapat 8 miliar. Betul. Nak beli apa engkau? Umroh. Haji. Haji lah langsung. Halal tak tuh Kalau misalnya nampak buronan dapat duit sayembara langsung pergi haji. Buat korang yang ngerti tentang haram atau halal nih, duit sayembara, korang komen kat bawah. Quack.